Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, kita berjumpa kembali melalui perenungan kita. Malam ini didasarkan dari Injil Matius 20 ayat 20 hingga ke 28. Silakan saudara memperhatikan beberapa ayat ini. Dan saya beri tema yaitu memahami, mengerti tentang mencari, meminta, dan melayani. Perikop yang kita baca saat ini memberikan pengajaran yang berkaitan dengan hal mencari, meminta, dan melayani dari pengertian yang berwawasan pada kerajaan Allah. Ini penting kita ketahui, saudara-saudara, sebagai warga kerajaan Allah. Pemahaman kerajaan ini berbeda dengan apa yang diketahui oleh dunia secara umum. Kalau kita membaca bagian Alkitab ini, serta kita bandingkan dari catatan Injil, maka kita dapat menarik satu kesimpulan kalau dua orang murid Yesus bersama dengan ibu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan mempunyai kerohanian yang baik. Alkitab mencatat mereka datanglah ibu dan anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya, kepada Yesus, agar kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ayat 20-21. Mereka datang mencari Yesus dengan bersujud, menunjukkan sikap yang begitu mulia, menunjukkan sikap ketaatannya, keyakinannya, kepercayaannya akan pengharapan terhadap hal kerajaan surga, kerajaan Allah. Mereka juga meminta kepada Tuhan Yesus, namun mengapa permohonan mereka ditolak oleh Yesus? Untuk mendapatkan jawaban ini kita perlu mempelajari pengertian mencari, meminta, dan melayani dari pengertian yang didasarkan wawasan kerajaan Allah. Mencari, meminta, dan melayani adalah tiga rangkaian kata penting dalam pemahaman wawasan kerajaan Allah. Roma 3 ayat 11 itu dicatatkan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang yang mencari Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya dan dengan pengertian yang diperkenan oleh Tuhan. Yaitu mereka mengaku dirinya adalah orang berdosa yang memerlukan anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Saudara, kita bandingkan sikap manusia dengan sikap Tuhan Yesus yang berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Pernyataan Tuhan Yesus ini diteguhkan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ia yang mencari kita serta menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, maka kita diminta untuk mencari dan hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Memahami pemahaman konsep mencari, meminta, dan melayani dalam pemahaman wawasan kerajaan Allah adalah perlu kita ketahui. Ketika kita meminta Tuhan untuk memberikan berkat-Nya agar kita dapat melayani Dia dengan lebih baik, kita harus memahami satu hal, bahwa meminta Tuhan memberkati kita bukanlah satu hal yang kita miliki, melainkan satu hak istimewa yang Ia anugerahkan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, sikap doa orang yang benar ialah mencari kehendak Tuhan. Apakah ini kehendak-Mu ya Tuhan? Kami ingin mengalami kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu, sehingga kami dapat melayani lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan, serta meninggikan Kristus di dalam hidup ini. Sehingga banyak orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan dan percaya, serta menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Saudara, melayani bukan dilayani. Yesus memberi contoh panutan pemahaman pemimpin kehambaan. Pemimpin yang melayani.
dengan pemahaman yang berwawasan kerajaan Allah, inilah maka Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada kita memahami kepemimpinan yang berbeda dengan kepemimpinan dunia. Pertama, Tuhan saja yang berhak menentukan posisi kepemimpinan kita. Itulah yang diberikan pada orang-orang bagi siapa saja yang diperkenan. Tuhan memberikan kepemimpinan itu. Dan Tuhan sediakan. Ayat 23 yang kedua itu Tuhan Yesus menyinggung, yaitu pengajaran kepemimpinan yang sangat-sangat revolusioner dengan memberikan contoh kehidupan sebagai panutan, keteladanan. Kalau setiap manusia dapat menjalankan kepemimpinan yang dilakukan seperti Tuhan Yesus, yaitu memimpin dengan melayani, bukan dilayani. Memimpin dengan hati yang lembut, memimpin dengan hati yang penuh kasih. Saya yakin dunia akan damai dan penuh dengan kesejahteraan. Bahkan tidak akan terjadi pertikaian, konflik, peperangan. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Gembala Agung. Yesus adalah Tuhan kita yang rela mati, merendahkan diri sampai titik yang paling bawah. Bahkan memberikan dirinya menderita, menanggung segala dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib, melayani sampai titik darah terakhir, sehingga kita boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami keselamatan, karena Yesuslah. Saudaraku, biarlah pemahaman ini boleh membawa dorongan bagi kita di dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan masyarakat di mana kita berada, kehidupan di mana saudara bekerja, saudara studi, saudara mencari nafkah, bahkan saudara hidup dalam sosial masyarakat ini. Mari kita memahami, mencari, meminta, dan melayani di bawah pemahaman wawasan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita selanjutnya mendengarkan alunan musik Angklung Nafiri Sion. Silakan mendengarkannya. Tuhan memberkati. Amin. Edisi khusus 17 Agustus 2021 disusul dengan duet angklung Penatua Petanov Prasetyo dan Ibu Nia Kurniawati. Lagu The Prayer by Andrea Bocelli.